Bab 1. Kegagalan selalu merupakan pengalaman yang bermanfaat. 1. Mencapai cita-cita. Kita akan berhasil jika kita mau belajar dari kegagalan. Saya menerima gelar kesarjanaan saya pada tahun 1961. Waktu itu, saya merasa seakan-akan telah berhasil menyelesaikan suatu perjalanan panjang melewati terusan yang membawa saya mulai dari masa kanak-kanak sampai ke ambang pintu kedewasaan. Dengan berbekalkan cita-cita, saya kini siap meraih sesuatu yang bermakna dan kemandirian finansial. Tapi tekad saya untuk berhasil sudah bercampur dengan perasaan prihatin. Saya tahu kemana saya hendak pergi, namun bagaimana bisa? Bagaimana saya bisa ke sana? Saya seakan-akan telah mempunyai tujuan, tetapi belum memiliki peta jalan. Sewaktu saya mempertimbangkan berbagai pekerjaan, saya menyadari bahwa karir sebagai guru atau pekerja sosial kurang tantangannya dan gajinya pun tidak sesuai dengan selera saya. Makin lama saya menyelidiki, makin besar keyakinan saya bahwa pekerjaan yang cocok buat saya hanyalah sebagai penjual. Dengan posisi sebagai penjual, saya akan ditantang untuk memiliki disiplin diri, percaya diri, dan persuasif. Selain itu, saya juga ingin menjadi seorang profesional dengan pekerjaan bergengsi. Bagaimana saya bisa memiliki kedua-duanya? Akhirnya saya memutuskan akan bekerja sebagai penjual di IBM. Reputasi perusahaan ini di kalangan dunia usaha betul-betul istimewa dan program pelatihannya pun paling baik. Wawancara pertama saya dengan IBM nampak positif dan saya merasa telah melaksanakannya dengan baik. Namun, manajernya tidak menerima saya karena saya dianggap kurang memiliki pengalaman dalam bidang bisnis. Sementara dalam perjalanan kembali ke Brooklyn dengan kereta bawah tanah, saya merasa tidak begitu kecewa dengan kejadian ini. Keputusan manajer itu dapat saya maklumi dan jalan keluarnya pun sudah jelas. Saya harus bisa memperoleh pengalaman yang diperlukan. Selang beberapa hari kemudian, saya diterima bekerja di Old Town Corporation, sebuah pabrik alat-alat kantor. Tanggung jawab saya termasuk mulai dari urusan iklan sampai promosi penjualan. Lama-kelamaan saya makin mengerti bahwa sukses perusahaan sebenarnya ditentukan oleh produktivitas penjualan. Jika saya berhasil dalam penjualan, nilai diri saya bagi perusahaan akan ikut terangkat. Karena itu, saya minta diberikan sebuah daerah pemasaran. Bos saya, wakil presiden penjualan, sangat senang mendengar permohonan saya. Dia menatap keluar jendela dan menunjuk ke arah gedung Williamsburg Saving Bank Arts. Katanya, itu adalah bangunan terbesar di Brooklyn dan tenaga penjualan yang menguasai wilayah ini pasti tidak akan keberatan bila kau mau mencobanya. Selamat bekerja. Besoknya saya mulai menghubungi beberapa calon pelanggan dan memperkenalkan berbagai produk seperti kertas karbon dan pita mesin tik. Tidak lama kemudian saya bisa berbicara dengan 19 calon pelanggan, namun tidak ada satupun yang berniat membeli. Perasaan kecewa menyertai saya. Sementara saya kembali ke kantor dengan berjalan kaki sejauh 2 mil, saat itu saya merasa bahwa saya tidak akan pernah bisa menjadi penjual. Saya yakin bahwa ada orang yang berhasil karena usaha sendiri dan ada juga yang sukses karena bantuan orang lain. Ternyata saya kurang memiliki rasa percaya diri. Saya berpendapat karena saya tidak berhasil menjual barang, nantinya saya akan selalu mencari pekerjaan yang kurang menantang dan bayarannya cuma sedikit. Akhirnya, begitu sampai di kantor, saya merasa sedih dan kecewa sekali. 2 minggu kemudian, ketika saya sedang merapikan kertas yang berserakan di atas meja, saya menemukan catatan yang saya buat pada pagi yang buruk itu. Setelah membacanya, saya baru sadar bahwa dari 19 orang yang saya hubungi, ternyata ada 2 orang yang mengajukan permintaan contoh barang. Sambil berjalan pulang di tengah hujan salju, saya bertanya pada diri sendiri, kenapa saya tidak ingat pada 2 jawaban positif itu? Ternyata, saking kecewanya saya dengan
ke-17 respon negatif, saya jadi kurang peka terhadap 2 reaksi yang positif. Menghargai kegagalan. Sejak lama, saya telah dikondisikan untuk percaya bahwa sukses berarti hampir tidak pernah gagal. Tapi tiba-tiba kenyataan berbicara lain dan saya baru sadar bahwa sukses selalu disertai kegagalan. Kini saya perlu mengubah harapan saya, bukan untuk diri saya, tapi demi mereka yang mau menghargai usaha saya. Pedoman yang baru harus segera dibentuk. Kegagalan ialah suatu proses yang perlu saya hargai. Besok paginya, saya mengirimkan contoh barang yang diminta dan memberitahu 2 calon pelanggan saya bahwa dalam beberapa hari lagi saya akan menelpon guna memastikan pesanan mereka. Sementara berjalan kembali ke kantor, saya bergumam sendiri, kenapa saya tidak mengunjungi orang lain di dalam gedung itu dan mengapa saya tidak meminta 2 orang itu untuk mencoba contoh barang yang saya bawa dan segera membuat keputusan. Saat itu, saya menyadari bahwa saya sebenarnya sedang menghindar dari kemungkinan ditolak lagi. Harapan menghasilkan tekad. Beberapa hari kemudian, saya datang lagi dan bertanya pada 2 calon pelanggan saya tentang pendapat mereka mengenai produk tersebut. Sungguh menyenangkan, 1 orang jadi membeli kertas karbonnya. Hanya dalam beberapa waktu jam saya telah membuka 1 rekening baru. Waktu itu terbetik dalam benak saya, mungkin saya dapat melakukan hal seperti ini sekali sehari. Saya kembali menemui bos saya dan memberitahu dia bahwa saya sekarang sudah siap bekerja penuh. Kemudian ia menugaskan saya ke wilayah Wall Street. Dalam 9 hari pertama, saya telah berhasil membuka 10 rekening baru. Saat itu saya sudah belajar bahwa harapan sesungguhnya terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama ialah harapan terhadap diri sendiri dan yang kedua adalah harapan terhadap kenyataan. Pikirkanlah tentang harapan yang kita inginkan. Makin besar harapan kita terhadap diri sendiri, makin kuat tekad kita untuk meraih sukses. Bagi mereka yang ingin memperoleh sesuatu yang bermakna, terkenal, dan mandiri secara finansial, harapan dapat memotivasi diri kita untuk makin tekun berusaha hingga keinginan kita bisa terpenuhi. Catatan, makin besar harapan kita, makin kuat tekad kita untuk berhasil. Kemudian, perhatikan harapan kita terhadap orang lain. Barangkali kita sudah terbiasa diperhatikan orang dan diperlakukan dengan baik. Bagaimana perasaan kita bila pada kenyataannya hal tersebut tidak sesuai dengan harapan kita, dan kita selalu menemui kegagalan sebelum meraih sukses? Jika kita terus berputus asa, kita mungkin beranggapan bahwa kita terlalu banyak berharap dari diri kita sendiri, dan dengan penuh kekecewaan kita akan mengurangi harapan kita. Tapi hal ini selain akan menyingkirkan kekecewaan kita di masa mendatang, juga akan memperlemah harga diri kita. Barangkali kita bisa mengenyahkan rasa putus asa yang timbul akibat kegagalan dan penolakan. Namun, ini akan mengorbankan rasa bangga kita terhadap prestasi, penghargaan orang, dan kemandirian finansial. Sementara sukses saya dengan Old Town berlangsung terus, keyakinan diri saya juga semakin berkembang. Kini saya sudah siap melamar IBM lagi. Saya tahu orang-orang IBM kebanyakan pintar-pintar dan berpendidikan tinggi. Sebab itu, saya yakin dalam wawancara nanti saya akan dapat menjawab dengan baik dan bersungguh-sungguh. Manajernya waktu itu ialah orang yang emosional. Saya tetap tenang dan santai, sementara saya menceritakan tentang sukses saya di Old Town. Namun manajer itu mempersilahkan saya keluar ruangan sambil berkata, "Anda kurang memiliki emosi dan kegembiraan." Selama periode tahun 1961 sampai 1962, saya mengikuti program pasca sarjana bidang manajemen pemasaran di City University of New York.
Saya belajar dengan tekun dan penuh semangat. Setelah menyelesaikan program itu, saya merasa tidak sabar untuk mencoba melamar IBM lagi. Kali ini, saya akan membuat manajer itu terkesan dengan sikap antusias saya. Saya bertekad akan memperlihatkan kemampuan saya. Manajernya kali ini adalah seorang pria gemuk. Dia duduk di kursinya sambil mengisap cerutu, sedangkan saya duduk seraya membungkuk ke depan dan dengan gembira mengatakan kepadanya bahwa saya sangat menyukai produk IBM dan mengutarakan berbagai alasan mengapa saya bisa menjadi penjual kenamaan bagi IBM. Setelah saya selesai berbicara, dia berkata dengan suara bergumam, "Anak muda, alasannya kenapa Anda tidak memenuhi syarat untuk menjual produk IBM adalah karena Anda terlalu emosional." Saya kini menjadi bingung, tanpa menghiraukan apakah saya terlalu antusias atau serius. Saya tetap saja ditolak. Lambat laun, saya menyadari bahwa tidak semua orang itu sama. Saya lalu mengecam diri saya, karena setelah hidup 23 tahun lamanya, baru sekarang saya belajar hal yang cuma sepele itu. Lain waktu, saya akan menyesuaikan diri dengan kepribadian manajer itu. Dalam 6 bulan berikutnya, saya baru berani mencoba lagi. Pada bulan Juni 1963, saya mencoba melamar untuk keempat kalinya. Manajer IBM waktu itu adalah seorang pria yang ramah dan menyenangkan, bernama Hank Sik. Saya merasa bahwa bagian sifat saya yang agresif dan serius tidak akan sesuai dengan kondisi waktu itu. Sebab itu saya beralih pada segi kepribadian saya yang lebih bersahabat dan ekspresif. Kali ini saya berhasil menjalin hubungan yang akrab dengannya. Akhirnya saya diterima bekerja. Menghadapi kenyataan. Hank menugaskan saya ke daerah industri garmen di kota New York. Wilayah pemasaran ini sudah terkenal sebagai daerah yang paling sulit digarap. Orang-orang industri garmen waktu itu hidup dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif. Mereka berjuang keras untuk memperoleh margin laba yang tipis. Karena pengaruh stres, mereka sering bersikap bermusuhan. Tadinya saya senang menerima tantangan semacam ini. Saya ingin membuktikan kepada IBM bahwa saya memang mampu menggarap lingkungan yang sukar ini. Sesuai dengan giliran, pada hari pertama, saya mulai memasuki beberapa kantor dan memberikan presentasi saya. Walaupun sering ditolak, saya terus mencari calon pelanggan lain yang lebih potensial. Pada kunjungan saya yang kelima, saya menghadapi lebih banyak penolakan. Ini sungguh di luar dugaan saya. Resepsionisnya kala itu adalah seorang wanita muda, barangkali baru saja lulus SMA. Dia nampak ramah dan menyenangkan. Dengan penuh antusias saya memperkenalkan diri. Nama saya Art Mortel dari IBM. Kami memiliki produk baru yang fantastis yang dapat mempercepat operasi perusahaan Anda. Jika saya dapat menunjukkan kepada bos Anda cara meningkatkan produksi kantor ini menjadi 50% lebih tinggi, apa dia bisa menyisihkan 15 menit dari waktunya untuk saya? Dia tersenyum sinis dan berkata, "Cepat Anda angkat kaki dari sini." Saya berdiri terpaku di sana, diam 1000 bahasa. Lalu dia menunjuk ke arah pintu keluar. Tanpa banyak bicara, saya segera meninggalkannya. Kemudian saya menelponnya berulang-ulang, tapi saya selalu memperoleh jawaban yang tidak menyenangkan. Definisi saya mengenai kata resepsionis segera berubah. Selain itu, saya juga kehilangan rasa percaya diri. Apa yang saya lakukan ini salah? Apa yang saya lakukan ini salah? Saya sadar bahwa problem saya sebenarnya berasal dari pikiran saya sendiri. Saya selalu berkata pada diri saya ingin agar orang lain suka sama saya, mengundang saya ke kantornya, bersikap ramah terhadap saya, dan membeli mesin yang saya tawarkan. Tapi, ini bukanlah pengalaman saya yang sebenarnya. Kenyataannya sangat berbeda dengan harapan saya. Saya kembali menjadi kecewa dan frustasi. Catatan, frustrasi diukur oleh jarak antara harapan dan kenyataan.
Sejak kejadian itu, setiap hari saya hanya berada di kantor saja. Tadinya memang ada niat saya untuk berkirim surat sambil berharap dapat memperoleh jawaban yang positif. Selain itu, saya juga berencana akan menelpon langganan lama dan memberitahu mereka bahwa saya adalah penjual yang baru dan meminta mereka untuk menelpon balik bila mereka memerlukan saya. Tapi saya tidak pernah betul-betul menelpon mereka atau membuat jadwal kunjungan. Saya tahu bahwa jika saya terus bersikap defensif seperti ini, maka manajer saya akan segera mengetahui betapa tidak efektifnya diri saya dan mungkin akan memecat saya. Saya berkata pada diri sendiri, saya sudah bekerja keras selama ini, kenapa saya mesti berhenti? Saya harus bisa menemukan jalan keluarnya. Kini, apa sebenarnya masalahnya? Saya menyimpulkan bahwa masalah saya sesungguhnya berasal dari ego saya. Saya menyadari bahwa diri saya bukannya tidak sensitif, melainkan terlalu peka. Sekarang, bagaimana jalan keluarnya? Solusinya adalah singkirkan masalahnya. Karena masalahnya ialah kurang kedewasaan, saya berpendapat jalan keluarnya juga akan nampak seperti kekanak-kanakan. Saya membayangkan daerah pemasaran yang diberikan IBM kepada saya seperti bayangan sebuah kamar yang penuh oleh calon pelanggan saya yang kini menjadi objek imajiner. Setiap objek diberi label iya atau tidak. Tugas saya hanya menyeleksi setiap objek, melihat labelnya dan memisahkan mana yang berlabel ya dan mana yang tidak. Dengan menerapkan filosofi ini terhadap calon pelanggan saya yang sebenarnya, saya menemukan bahwa dari setiap 43 label negatif terhadap saya, satu label positif. Hanya satu dari setiap 43 label negatif, terdapat hanya satu label positif. Skenario imajiner ini membebaskan pikiran saya dari umpan balik negatif dan memusatkan pikiran saya pada mereka yang mau menerima diri saya. Dalam waktu 10 bulan sebelum saya dimutasikan ke California, saya berhasil membuka 70 rekening baru. Tapi, saya baru mengalami sukses seperti ini setelah saya belajar bagaimana mengatasi kegagalan. Jika harapan terhadap diri sendiri tidak realistik, kita harus bisa mengubahnya. Kapan saja kita frustrasi, kita perlu bertanya pada diri sendiri dua pertanyaan berikut. Apakah kenyataan itu? Apakah sebenarnya harapan saya? Waktu kita masih anak-anak dan ditanya orang, kita kebanyakan mencoba menjawab semua pertanyaan dengan benar. Tapi di dalam dunia bisnis, kita menjumpai kenyataan yang jauh berbeda antara kegagalan dan sukses. Bila persentase sukses berubah, maka harapan kita juga perlu berubah. Kita seringkali harus menemui kegagalan sebelum kita memperoleh sukses. Ketimbang mengurangi harapan kita perlu tetap berpegang teguh pada tujuan kita. Sementara kita menyesuaikan diri dengan apa yang kita harapkan. Dengan tidak lagi berharap untuk selalu diterima orang, kita akan dapat lebih mudah bergaul dengan orang yang sulit. Perhatikan asal-usul harapan kita terhadap diri sendiri. Beberapa di antara kita mungkin pernah diberitahu sewaktu masih kecil bahwa mencari sukses finansial akan sangat menegangkan. Jika kita percaya pada pikiran seperti itu, kita mungkin akan memutuskan untuk tidak terlalu berharap pada diri sendiri dan mencari posisi yang kurang menantang. Kita kebanyakan mungkin berambisi untuk hidup sukses. Barangkali ada orang yang mengatakan, saya berharap kamu tetap bertekun sampai kamu sukses dan mandiri secara finansial. Makin tinggi cita-cita kita, makin banyak kesulitan yang perlu kita atasi sebelum kita meraih sukses. Selain dari apa yang kita harapkan dari diri sendiri, kita juga perlu menjabarkan harapan yang kita inginkan dari lingkungan di sekitar kita. Beberapa dari kita sudah dikondisikan untuk percaya bahwa pada umumnya orang akan mengasihi diri kita. Dalam kasus saya, misalnya, ibu saya sangat mengasihi diri saya tanpa mempedulikan baik buruknya kelakuan saya. Kasihnya yang tulus telah membuat jiwa saya tentram. Tapi sayang, situasi di sekolah telah membuat diri saya merasa tidak tenang. Guru saya tidak secara otomatis sayang kepada saya. Agar diperhatikan mereka, saya harus memperlihatkan tingkah laku yang baik dan sopan.
Seringkali umpan balik negatif berupa kejutan emosional. Apa yang terjadi bila kita mempunyai tujuan ambisius, tapi secara emosional kita tidak siap menghadapi keadaan yang sulit dan umpan balik negatif. Jika prakarsa kita yang terdahulu terhadap lingkungan di sekitar kita sangat kontras dengan kenyataan yang ada, maka kita akan menjadi frustrasi. Semakin besar perbedaan antara kenyataan dan harapan kita, semakin besar kekecewaan kita. Kini kita mempunyai dua pilihan, mengurangi harapan kita dengan memutuskan untuk tidak akan pernah mencoba berusaha lagi dan menghindar dari tantangan yang membingungkan kita, atau menyesuaikan harapan kita dengan kenyataan yang kita hadapi, sehingga tantangan tidak lagi membelenggu diri kita, tapi memperkuat citra diri kita. Kita perlu mengubah harapan kita terhadap kenyataan. Konsep kuno tentang kegagalan sudah tidak berlaku lagi sekarang. Daripada menghindari kegagalan, lebih baik kita menghargai kearifan yang ditawarkannya kepada kita. Memperkuat citra diri kita. Sebagaimana kita perlu mengerti akar dari harapan kita juga harus mengenal asal mula citra diri kita. Makin sering kita mengalami sukses dan memperoleh umpan balik positif, citra diri kita juga akan makin positif. Tapi, apa dasar citra diri kita? Bila segenap perasaan tentang diri kita tergantung sepenuhnya dari sukses dan penerimaan orang, lalu apa yang akan terjadi dengan citra diri kita jika sukses kita ternyata sering disertai kegagalan dan penolakan? Kegagalan dan penolakan akan merusak, menghancurkan, atau mengurangi citra diri kita. Cara yang kita tempuh untuk mengatasi kemunduran adalah dengan mengubah cara kita mengembangkan penerimaan diri kita. Kita perlu mencari kekuatan dan penerimaan dalam diri kita sendiri. Jika diri kita perlu disadarkan pada nilai di dalam diri kita, bukan pada reaksi orang. Citra diri kita perlu didasarkan pada nilai di dalam diri kita, bukan pada reaksi orang. Menjadi dewasa dan sukses tergantung dari apa yang mendasari citra diri kita, bukan dari kalah atau menang, atau dikasihi atau ditolak, tapi pada nilai di dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, apapun yang terjadi, kita akan terus berkembang menjadi lebih terjamin dan percaya diri. Jika citra diri kita naik turun dan bergantung dari apakah kita sukses atau bagaimana perasaan orang terhadap kita, maka emosi kita tak ubahnya seperti roller coaster. Satu saat kita mungkin akan bergembira dan senang, lain waktu kita akan berubah menjadi frustrasi. Kalau begini terus, maka kehidupan kita akan menjadi kacau dan sia-sia. Jika hal itu sudah menjadi keputusan kita, maka kita akan mendapati diri kita tengah mencari-cari situasi yang aman. Kita akan menemukan diri kita tengah berada di pinggir garis kehidupan, sementara kita menyaksikan orang lain sedang menikmati kehidupan yang penuh tantangan dan menuju pada keberhasilan. Bila jati diri kita lebih kuat, maka harga diri kita juga akan lebih meningkat. Selanjutnya, kita akan dirangsang oleh kekalahan. Selain itu, kalau kepribadian kita kuat, kita akan mulai dapat memanfaatkan umpan balik negatif. Dan sementara tingkat keyakinan kita meningkat, kita akan mulai memanfaatkan situasi yang penuh stres. Sebagai contoh, ketika masih menjual produk IBM, saya selalu mengingatkan diri saya bahwa banyak orang yang saya jumpai nanti tidak akan mau menerima diri saya sebelum saya bertemu dengan orang yang memerlukan saya. Pikiran untuk menolong orang lain telah memisahkan diri saya dari kemungkinan penolakan. Setel pikiran Anda. Udara di sekeliling kita dipenuhi oleh gelombang radio, suara musik, pertandingan olahraga, dan warta berita. Tapi kita tidak dapat mendengar suara apapun kecuali jika kita terlebih dahulu menghidupkan radio. Saat radio dihidupkan, mungkin kita hanya mendengar suara berisik saja. Kita perlu memutar knob gelombangnya. Meskipun demikian, kita kebanyakan akan mendengar siaran yang tidak begitu kita inginkan. Namun, kita harus terus menyetelnya sampai kita memperoleh siaran yang kita senangi. Kemudian kita setel lagi pelan-pelan hingga program yang kita pilih enak didengar.
Pikiran kita juga tidak ubahnya seperti gelombang radio. Setiap hari kita perlu menghidupkannya sehingga kita dapat memahami pikiran kita. Kemudian kita harus memutar knob gelombangnya untuk menentukan pilihan kita. Kita memilih pikiran yang kita inginkan. Jika kita bisa menikmati pilihan kita, maka kita akan dapat menyetel pikiran kita sehingga kita akan tetap berada pada energi frekuensi itu. Demikian selanjutnya, kita akan selalu berpikir dan merasakan sesuatu yang kita inginkan. Hanya dengan menyentuh beberapa tombol tertentu, kita menyetel pikiran kita dengan gagasan yang dapat menciptakan emosi dan reaksi yang kita inginkan. Salah satu cara adalah dengan mengulangi gagasan yang akan membuat kita tetap berada pada momentum positif. Kita dapat menyetel pikiran kita agar menghasilkan reaksi yang kita inginkan. Celakanya, banyak dari antara kita telah diprogram dengan umpan balik negatif. Orang tua atau guru yang kritis dapat menyebabkan kita menjadi kritis terhadap diri kita sendiri. Lalu kita akan mengalami kesulitan dalam menghadapi penolakan, melalui penyesuaian kembali harapan kita dengan kenyataan yang selalu berubah. Maka, kita akan dapat memanfaatkan tantangan. Kemudian barulah kita dapat menyingkirkan frustrasi. Sedikit banyak berpikir dan merasakan sesuatu yang dapat membuat kita tetap merasa tenang. Kita bisa membebaskan diri kita dari kekhawatiran dengan mencari tempat untuk menyepi selama 20 menit. Prosesnya dapat termasuk latihan, meditasi, atau membaca buku. Lambat laun, kita akan dapat menjernihkan pikiran kita dari stres. Setelah itu, baru kita dapat mengembangkan ide baru dan membuat keputusan yang lebih mengena pada sasaran. Dan kita akan dapat bersikap tenang ketimbang mundur teratur, mencaci maki atau bermusuhan dengan orang lain. Catatan: kita menyetel pikiran kita agar bergairah menghadapi tantangan. Dengan mengharapkan penolakan, kita akan dapat mempersiapkan diri kita untuk menghadapi segala kemungkinan yang tidak terduga. Kita baru bisa berhasil jika kita mau belajar dari kegagalan.